baby blues saya dapet. Sanksi sosial dalam arti kata maksudnya ini bapaknya mana? Memang itu saudara Steve aku ya. Aku selalu bilang bapaknya di pelayaran gitu. Kalau sama tetangga dan nggak berani bersosialisasi sama siapapun. Aib dibongkar, rasa malu ditiadakan. Harga diri bukan lagi harga mati. Selama eksistensi diakui, yang sensasi bisa jadi realistis. Inilah potret Lisa Mariana, mantan model majalah dewasa yang belakangan ini viral lantaran diduga jalin hubungan dengan RK hingga memiliki anak. Pengakuan Lisa Mariana yang berani dan condong belak-belakan rupanya berdampak pada eksistensinya. Popularitas Lisa Mariana meroket. Bayangkan saja, dalam beberapa minggu sejak kemunculannya di publik pada awal bulan April lalu, Lisa menjelma bak bintang top yang cerita hidupnya selalu diburu publik. Setelah gegerkan publik lewat press conference di awal April lalu, Lisa kembali muncul di panggung podcast dengan membawa sederet pengakuan yang tidak kalah mengguncang. Setelah terang-terangan mengakui diri perusak rumah tangga orang, Lisa pun menguak bahwa hubungan gelap yang dirajut bersama RK pada tahun 2021 bukan atas dasar cinta, melainkan transaksional. Apakah Pak RK memberikan sesuatu pada kamu? Sesuatu kalau berupa finansial iya, secara berkala iya. Pada saat itu, pada ketemu, beliau memberikan sesuatu. Iya. Berarti hal ini transaksional. Iya. Apakah menurut kamu kalau misalnya kita diberikan sesuatu atau sesuatu yang transaksional seperti ini, menurut kamu berhakkah kamu meminta pertanggungjawaban? Kalau misalkan nggak hamil gitu ya dokter, kayaknya aku nggak akan berisik deh. Dari dugaan hubungan gelap dengan RK, Lisa Mariana hamil hingga melahirkan seorang anak. Namun belakangan justru tersiar kabar bahwa anak Lisa bukanlah hasil hubungan dengan RK, melainkan pria lain. Lantaran Lisa diduga telah hamil duluan sebelum bertemu RK. Simpang siur ini pula yang menyulut penasaran Dr. Richard Lee untuk mengungkap secara terang-terangan dengan melakukan perhitungan hari perkiraan lahir atau HPL yang didasarkan pada hari pertama haid terakhir atau HPHT. Lantas, benarkah klaim Lisa soal pertemuan dengan RK pada bulan Juni masih berpotensi relevan jika pembuahan terjadi di waktu itu atau sesudahnya? Kalau periode menstruasi kamu berapa hari biasanya? 28 hari sebulan sekali? Satu minggu. Bukan. Maksudnya 28 hari? 28 hari. 28 hari. Datang bulannya kamu kurang lebih 1 minggu. Kurang lebih 28 hari 28 hari, oke. Iya. Kalau 28 hari berarti golden time period kamu itu bisa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Juni. Ya. Berarti kalau kita hitung tanggal 1 berarti sekitar tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei. Kemungkinan HPHT-nya kamu. HPHT itu hari pertama mens terakhir kamu. Kalau tanggal 18 Mei berarti harusnya kamu melahirkan tambah 7 itu 25 kurang 3 Februari. Harusnya kamu lahiran 25 Februari, kalau tanggal 24 Mei kamu menstruasi terakhirnya, ini kemungkinan yang bisa ya kalau dari periode kamu ya. Tambah 7 sekitar tanggal 31 Februari. Februari tidak ada 31 berarti sekitar tanggal 1 Maret. Dan anak kamu lahiran tanggal? 26 Januari. 26 Januari. 36 minggu. 36 minggu. Tadi yang saya bilang kemungkinan kamu lahiran tadi adalah 25 Februari. Ya itu HPL, kata dokter juga. Kata dokter seperti itu. Itu 40 Harusnya. minggunya. 40 minggu kamu kurangin 4 minggu masih ketemu. Sementara di spektrum lain, muncul kesaksian dari Ayu Aulia selaku sahabat Lisa, mencium ada kejanggalan dari waktu pertemuan Lisa dengan RK dan waktu Lisa melahirkan. Sehingga hal inilah yang membuatnya meragukan anak yang dilahirkan Lisa adalah anak hasil hubungan dengan RK. Jujur aja pada diri kamu, menurut aku itu bukan, aku bisa bilang dugaanku itu bukan anak. Kenapa? Karena saya melihat bukti-bukti yang pada saat 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu, 2021 itu 22 September 2021 ya, saya ke rumahnya di Pamulang. Jadi begini, sebetulnya intinya dari yang dituntut atau yang digembar-gemborkan oleh saudari LM itu adalah mengenai anaknya Pak RK, kan dibilang begitu nih.
Dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain RK. Balada cinta terlarang LM dan RK yang syarat kontroversi makin mendidih ketika muncul nama Revelino Tumesi, sosok dari masa lalu LM. Lewat sepucuk surat yang dibacakan tim kuasa hukum, lelaki yang akrab disapa Ino itu menguak sejumlah pengakuan mengejutkan tentang jalinan asmara dengan LM hingga memiliki seorang anak. Tak sampai di situ, dalam pengakuan tersebut juga, Ino 100% yakin bahwa ayah biologis dari anak LM bukanlah RK, melainkan dirinya. Lantas, benarkah Lisa pun tak membantah pernah rajut hubungan asmara dengan Ino? Memang betul, tapi dia bukan ayah biologisnya. Kan lucu. Masa tiba-tiba muncul pas lagi viral. Mantan kamu? Memang iya pernah. FWB lah gitu. Dan kamu katanya pernah bilang bahwa itu anaknya dia. Kamu pernah hamil anak dia? Gini loh dokter. Pada saat itu kan aku kan moodnya hamil. Lagi hamil moodnya berbeda ya. Campur aduk malu juga gitu ya. Ini aku berani bersumpah demi apapun. Tapi nanti kalau aku bawa-bawa Tuhan, ntar aku dihujat lagi gitu kan. Jadi aku memang waktu itu bukan meminta sih, lebih ke siapa nih yang mau nikahin dulu. Maksudnya gitu biar si Sel ini ada. Oke, kamu terpikir hal tersebut pada waktu kamu. Makanya ada chat itu. Terlihat? Oke. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM. Sebenarnya aku juga bingung sebenarnya ayah biologisnya itu siapa sih? Sampai aku menginvestigasi sendiri nih, seperti insert investigasi juga ada ya. Jadi aku menginvestigasi sendiri, aku datang ke tempatnya sendiri, yang mana itu jauh sekali ya. Lalu di situ banyak bahasa bahwasannya memang, dan teman-temannya juga akhirnya kesal sendiri gitu. Yang satu ingin diakui sebagai ayah biologis, yang satunya lagi menuntut pengakuan. Namun terlepas dari itu, munculnya Lisa Mariana menguak tabir hubungan gelap dengan RK 4 tahun silam juga memunculkan berbagai pertanyaan di luar sana. Lantas, apakah Lisa sungguh-sungguh ingin RK akui sebagai ayah biologis dari anaknya? Untuk menjawab pertanyaan itu, Lisa akhirnya terus terang bahwa motivasi terbesarnya mengejar pengakuan RK ialah materi. Apa motivasi kamu bongkar ini? Gak ada motivasi, emosional sudah. Aku nggak niat viral, nggak ada niat apa. Cuma kan diteruskan sama akun gosip nih, akhirnya aku nggak tahu kalau viralnya itu sampai detik ini gitu loh. Aku cuma ingin bercerita di sosmedku. Motivasi kamu bukan uang? Udah pasti uang. Oke, yang kamu inginkan berarti adalah uang. Tanggung jawab. Apa ini? Supaya aku paham dulu nih, apa yang kamu inginkan? Karena materi sudah pasti, tapi aku mau tanggung jawab juga. Tanggung gitu. jawab seperti apa? Nggak usah dipublish sel ini anaknya, nggak usah. Aku nggak butuh itu. Cuman kayak ya udah ini anak. Dia menyebutkanlah satu angka. Berapa, mintanya berapa. Ujung-ujungnya dia minta di angka 150 juta. Dia bilangin, wah minta 150 juta kan ya jujur aja. Kalau artis 150 juta, artis kelasnya itu seperti apa begitu ya. Lagi permasalahan begini lalu minta 150 juta ya menurut gua agak-agak aji mumpung sih. Tapi ya it's okay lah, gua nggak terlalu permasalahkan untuk masalah budget. Gua bilangin kapan rencananya dia mau datang. Sempat gua tawar juga, gua sempat tawar. Jangan segitulah, dari 150 juta gua tawar coba ke berapa? 25 juta. Jadi gua tawar 25 juta gitu. Nah ujung-ujungnya deal di angka 100 juta, dia ngomong di 100 juta, ujung-ujungnya dia bilang gini, gua maunya cuma suara, dia bilang. Hah? Maksudnya bagaimana? Jadi dia nggak pengen datang ke podcast, maunya itu nggak apa-apa kita podcast, tapi dia by phone doang. Apapun motif dia gua nggak bisa nebak-nebak gitu. Maksudnya apakah dia memang sengaja viral ini hanya untuk seperti itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kita nggak mau mencampuri urusan itu. Yang pasti
pada saat dia pertama kali ucapkan itu ya jujur kita kaget karena untuk pertama kali gitu ya ada orang yang mau diundang podcast yang beda ceritanya. Ini udah artis yang grade A ya. Ya ini orang yang hanya viral ya mohon maaf sesaat itu pun ngedompleng nama seseorang public figure lalu ujuk-ujuk minta uang 150 juta ya cukup amazed aja gitu cukup kaget lah. Di saat Lisa melenggang ke panggung podcast, di luar sana publik terus mengalirkan dukungan untuk Atalia Praratya istri RK. Bayangkan saja, gara-gara isu sang suami punya anak dari LM, suasana rumah Atalia mendadak berubah. Tidak ada lagi potret kebersamaan dengan RK, pun juga tidak ada momen manis seperti dahulu. Dan benarkah hal ini pun membuat Lisa menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf secara langsung pada istri RK? Memang itu salah aku mohon maaf. Mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi di sini bagaimana juga gitu, maksudnya kan aku sudah hamil, aku 3 tahun loh aku. Tapi kamu tahu sebelum ketemu dengan PRK kamu tahu? Tapi kan 3 tahun ini aku nih nggak menuntut apapun. Pernah nggak kamu memposisikan diri bahwa istri PRK lebih sakit? Setiap malam. Setiap malam. Seperti apa Aris Kurniawan melakukan napak tilas ke lokasi syuting, tempat dahulu merintis karir dengan berpeluh keringat dan air mata? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.